Hai, selamat pagi semuanya, apa kabar? Shalom, hari Rabu, hari ketiga di minggu ini, sudah pertengahan minggu, cepat sekali hari berlalu. Dan pagi ini, saya mendengarkan suatu devotion yang luar biasa. Hari-hari ini devotion di Kingdom City, setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 7.20, luar biasa. Dan saya berusaha merangkumnya untuk kalian, agar kalian bisa mendengarkannya dengan lebih leluasa. Dan saya berusaha untuk menyampaikan dengan sederhana, paling tidak poin-poinnya kalian dapatkan. Seperti ini sudah memberkati saya, ini juga akan memberkati kalian. Nah, pagi ini renungan disampaikan, morning devotion bagi Kingdom City disampaikan oleh Pastor Andrew Leong dari Singapura. Oke, dikasih judul Embrace Disruption. Ya, disruption itu biasanya, kalau disruption itu disederhanakan artinya itu gangguan, ya, atau tantangan, atau rintangan, something like that, seperti itu ya. Sesuatu yang menghalangi, sesuatu yang tiba-tiba datang di tengah perjalanan, sesuatu jadi terganggu, terhalangi, itu disruption. Nah, embrace disruption itu artinya intinya kita diajak untuk menerima, mau menghadapi segala tantangan. Nah, di masa ini, masa pandemi ini, kita semua menghadapi disruption, kita menghadapi tantangan, menghadapi gangguan dalam setiap rencana kita. Jujur aja, banyak yang kita alami itu terganggu semua, banyak yang kita rencanakan itu terganggu semua. Salah satunya juga studinya anak-anak, bahkan studi anak saya secara pribadi juga, semua rencana-rencana ke depan itu mulai terganggu. Bisnis juga terganggu. Nah, ada satu bisnismen yang dikatakan Pastor Andrew Long, adalah dia mengatakan, it is an honor and privilege to be challenged. Adalah sebuah kehormatan, adalah sebuah keistimewaan untuk kita masuk dalam sebuah gangguan. Itu orang bisnis yang bicara seperti itu. Mengapa? Karena dia mengatakan, karena ketika kita tahu bahwa bisnis kita ada gangguan di depan kita, ada hambatan, ada halangan, ada sesuatu yang mengganjal di tengah perjalanan bisnis itu, maka berarti bisnis itu sebenarnya ke arah yang benar, di mana ada tantangan. Karena saat tidak ada tantangan, maka di sana tidak ada pertumbuhan. Nah, ini hal yang luar biasa dalam kehidupan kita juga. Kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita juga mengalami banyak gangguan sebenarnya di masa ini pun, di mana gereja mengalami disruption. Gereja nggak bisa lagi mengadakan ibadahnya yang secara seperti biasa, hari Minggu secara rutin, tidak bisa lagi. Kita semua masuki masa ini. Tapi ingat, Yesus menjanjikan ada damai di segala badai, ada damai di segala tantangan, di tengah segala tantangan. Nah, bagaimana kita bisa tahu ada damai di sana? Kita hanya bisa mengalami damai itu ketika kita ada di tantangan itu. Berarti ya, memang damai pasti ada di masa-masa ketika kita senang, itu pastilah. Tetapi Yesus juga menyanyikan ada damai di tengah badai. Bagaimana kita bisa tahu ada damai di tengah badai? Kita hanya bisa tahu ada damai itu di tengah badai hanya ketika kita ada di tengah badai itu, ya. Nah, luar biasanya adalah masa-masa ini untuk masa membuktikan di mana kita benar-benar mengalami itu atau enggak. Di tengah-tengah segala tantangan kita ini, maka orang bisnis ya itu menetapkan 3 hal yang menjadi langkah mereka ketika mereka ada di tengah tantangan ini. Mereka harus mulai, yang pertama, mereka harus mulai mencari market yang baru, ya, mencari market yang baru di tengah badai ini, di tengah pandemi ini, di tengah tantangan seperti ini. Yang kedua, mereka harus meng-create sebuah nilai-nilai yang baru. Bagaimana supaya bisnis ini bisa tetap berjalan. Yang ketiga, mereka harus mengabaikan segala sesuatu yang cara-cara lama, memakai cara-cara yang baru. Berarti ada banyak hal yang bisa kita lakukan di tengah-tengah disruption yang seperti ini. Yesus, ya, ini kata Pastor Andrew luar biasa ya. Yesus is a great disruption. Yesus itu penyela yang terbesar. Ingat, disruption juga bisa jadi sesuatu penyela, ya, sesuatu pemberi tantangan, ya. Yesus itu the great disruptions. Contohnya, mereka tiba-tiba mengganggu pekerjaan para murid yang sedang membersihkan jala, yang menjadi pemungut cukai, bahkan Zakius yang juga kepala pemungut cukai, itu diselanya untuk apa? Untuk dijadikan alat penjala manusia, untuk dijadikan muridnya. Yesus menyuruh orang muda yang kaya itu untuk meninggalkan hartanya, membagikannya pada orang miskin. Itu juga disruption bagi mereka. Yesus adalah the great disruption. Kita semua ini punya rencana, tetapi ketika kita datang pada Yesus, ketika kita mau menjadi muridnya, sebenarnya Tuhan punya rencana yang lebih baik dari apa yang kita rencanakan. Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dalam kehidupan kita, yang hanya Dia yang tahu, dan Dia berusaha ya untuk mengajak kita masuk di dalamnya. Sekarang terserah kita.
Kita menganggap disruption itu, tantangan itu sebagai sesuatu yang positif atau yang negatif. Kalau kita menganggap tantangan itu negatif, maka selamanya kita nggak akan bertumbuh. Jika kita melihat tantangan yang disadarkan Yesus, jika kita melihat apa yang dilakukan Yesus itu sebagai sesuatu, Yesus mengajak kita masuk dalam sesuatu yang disebut tantangan itu, kita memandang sebagai sesuatu yang positif, maka kita akan menjadi orang yang lebih luar biasa, ya. Nah, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, ayat yang dipakai pagi ini adalah Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saya akan bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan, joy, ya. Consider it as a joy. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu, the disruption, ya, the challenge, ya, itu akan menghasilkan ketekunan, endurance, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ada 3 hal yang luar biasa yang menjadi kata kunci di sini. Perhatikan ya, apabila kamu jatuh dalam cobaan, sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu, itu disruption itu menghasilkan ketekunan, ya, disruption, ketekunan, lalu menghasilkan buah yang matang, kedewasaan, ya. Ada joy, ada endurance, ada maturity. Ketika kita pada akhirnya masuk di dalam masa-masa seperti ini. Nah, sebab itu ada 3 hal yang bisa kita lakukan. 3 hal yang kita lakukan, ya, ketika kita masuk dalam masa-masa disruption, masa-masa tantangan, masa-masa bergejolak seperti ini. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, Yakobus 1 ayat 2-4 mengatakan, bersukacitalah. Anggaplah suatu kebahagiaan. Kita diajak untuk bersuka. Ya, jangan memandangnya dari poin yang lain. Jangan memandang dari perspektif yang lain ketika kita masuk dalam sebuah tantangan. Ya, bersukalah atas segala tantangan itu. Entah tantangan dalam hal apapun, bersukalah. Joy. Ya, tetaplah bersuka cita. Tantangan apapun mungkin yang kau hadapi hari-hari ini, tantangan keuangan, tantangan pekerjaan, tantangan hubungan, tantangan kesehatan. Anggaplah itu sebagai kebahagiaan. Ubah cara pandang kita. Tantangan datang karena kita sedang menuju ke arah yang benar. Tantangan datang karena kita menuju ke arah yang benar, ya. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, ya. Harapkan pertumbuhan. Seorang petani ketika mengalami pertumbuhan, dia tekun melakukannya. Dia tekun terus-menerus mengharapkan ada pertumbuhan, Karena ketika kita mengharapkan pertumbuhan, maka itu pasti akan terjadi. Tapi karena kita nggak punya pengharapan, maka itu nggak akan pernah terjadi. Kita sebaiknya akan melihat dari hal yang negatif terus. Mengapa juga kita harus mengharapkan pertumbuhan? Karena terobosan sedang terjadi, sudah di depan mata. Ya, ketika ada tantangan, berarti kita sedang mengalami terobosan. Ketika hidup kita bisa-bisa saja, maka kita nggak pernah mengalami tantangan. Tetapi ketika kita menghadapi tantangan, itu berarti kita sedang menuju ke arah terobosan yang luar biasa, dan harapkan pertumbuhan. Jangan mundur. Jangan berhenti, jangan menyerah. Harapkan pertumbuhan. Yang terakhir, yang ketiga, ya, nantikan buahnya. Pertama, kita bersuka cita atas tantangan. Yang kedua, kita mengharapkan pertumbuhan dari apa yang terjadi, ya, dan tentunya kita juga mengaplikasikan, ya, strategi yang baru, nilai-nilai yang baru, bagaimana kita mengharapkan sesuatu pertumbuhan itu apa yang harus kita lakukan. Yang ketiga, setelah kita melakukan semuanya itu, teman-teman, nantikan buahnya, ya, nantikan buahnya, jangan menyerah. Artinya kamu jangan menyerah, terus menantikan buahnya. Bertekunlah melakukan apa yang sedang kamu lakukan. Bertekunlah, teruslah lakukan apa yang sedang kalian lakukan. Nantikan buahnya. Tuhan sudah pasti ketika Dia mengajak kita masuk dalam sebuah perjalanan di mana ada tantangan, Tuhan akan terus mengajak kita mengalami terobosan demi terobosan, dan pada akhirnya itu pasti berbuah. Ya, pasti berbuah. Buah-buahnya itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, Yakobus ini luar biasa, ya. Jika kamu jatuh dalam pencobaan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Artinya jangan berubah pola pikir, jangan berubah perspektif, menjadi surut, menjadi menyerah, menjadi negatif. Anggaplah suatu kebahagiaan, bersukacitalah. Yang kedua, harapkanlah pertumbuhan, ya. Sebab kamu tahu ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Berarti ada sesuatu yang sedang bertumbuh, terus menerus, tekun, bertumbuh. Dan nantikan buahnya. Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ada sebuah kedewasaan. Ketika kita keluar dari masa seperti ini, ketika kita keluar dari masa tantangan, maka kita akan menjadi orang yang berbeda dari ketika kita masuk. Kita akan menjadi lebih dewasa. Kita akan menjadi orang yang diubahkan. Itulah tujuannya kenapa Tuhan membawa kita masuk ke dalam tantangan di musim ini. Mengapa orang Kristen bahkan juga ikut terdampak dalam hal seperti ini. Kita jangan komplain sama Tuhan. Tuhan mengapa? No. Jangan mengatakan Tuhan mengapa, tapi katakan Tuhan terima kasih.
Apa yang harus aku lakukan? Tuhan tolong aku, beri hikmat buat aku. Itu yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi gangguan, ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi rintangan dan hambatan. Jangan menjadi orang yang negatif, jadilah orang yang positif. Jadi itu saja, semoga kita semua diberkati Tuhan dengan renungan sederhana ini. Dan saya mengingatkan, jika kalian mau menyaksikan secara live langsung renungan ini saya sarikan dari renungan Kingdom City setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 7.20, hanya 20 menit di Instagram Live Kingdom City. Ya, Instagram Live Kingdom City setiap hari Senin sampai Jumat. Jadi jika kalian mau ikuti secara live dalam bahasa Inggris, silakan. Tapi jika kalian melewatkannya, saya akan menyarikan kembali, merangkum kembali dalam versi bahasa Indonesia seperti ini di IG Live saya. Dan kalian jika melewatkan ini, kalian bisa ikuti di IGTV, di akun saya Haryadi Sutanto. Oke, love you, God bless you all, have a great day.